Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak ibu pada pertemuan kita hari ini? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pertemuan kita hari ini kita kembali lagi pada mata kuliah penyusunan artikel penelitian dalam jurnal bereputasi. Nah, jadi sebelum Ibu membahas materi baru, Ibu akan mengulas sedikit materi yang telah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Jadi pertemuan yang lalu itu kita pernah membahas tentang istilah yang perlu dipahami. Nah, istilah yang dituliskan di sini ada 3. Ada manuskrip, ada artikel, dan ada jurnal. Nah, kalau manuskrip ini masih dalam bentuk draft atau data mentah yang masih dalam proses review dan revisi. Sedangkan kalau artikel itu sudah dalam bentuk tulisan yang sudah melewati proses review dan revisi dan siap atau bahkan telah diterbitkan. Sedangkan kalau jurnal itu wadah atau tempat di mana artikel itu bisa diterbitkan secara berkala atau secara periodik. Jadi ada waktu-waktu tertentunya. Nah, kemudian pembahasan kita selanjutnya itu ada struktur artikel penelitian. Nah, struktur artikel penelitian ini sangat penting untuk dipahami oleh penulis. Ya, biasanya itu ada istilah imrat. Nah, istilah imrat ini dikenalkan oleh beberapa yang ahli dalam bidang penelitian, yang mana imrat itu adalah introduction, methods, result, kemudian A-nya itu adalah end, discussion. Jadi imrat. Nah, seperti itu. Nah, tetapi untuk mata kuliah kita, untuk Ibu secara pribadi itu menambahkan ada 4 hal. Ada TA, kemudian ada double C atau Ibu singkatnya COCI. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Sebenarnya untuk yang T yang pertama ini itu pernah kita bahas beberapa pertemuan kita yang lalu, yaitu terkait dengan topik. Nah, nantinya Ibu akan menyambungkan kembali untuk yang title. Jadi ini adalah topik dan judul. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pembahasan abstrak. Nah, yang biasanya ada di setiap artikel penelitian. Nah, jadi untuk istilah-istilah berikutnya lagi itu akan kita bahas pada beberapa pertemuan yang akan datang. Oke. Jadi untuk struktur artikel yang pertama itu terkait dengan topik dan title. Jadi pada dasarnya untuk bagian topik itu pernah dibahas sebelumnya. Nah, Ibu mengingatkan kembali karena mungkin saja ada yang pertemuan beberapa yang lalu itu tidak hadir ya karena ada kegiatan tertentu atau hal yang lainnya, makanya Ibu bahas kembali. Nah, jadi yang pertama yang harus diperhatikan untuk bagian topik ini adalah peneliti merumuskan beberapa topik yang relevan dengan bidang peneliti. Karena kita berada di dunia pendidikan, tentunya kita akan mencari topik-topik yang ada kaitannya dengan pendidikan, ada kaitannya dengan pembelajaran, ya, ada kaitannya dengan peserta didik, ada kaitannya dengan pendidik. Nah, seperti itulah. Jadi kita harus merumuskan beberapa topik. Nah, jadi kenapa perlu dirumuskan beberapa topik? Karena dari beberapa topik itulah nantinya yang bisa menjadi saringan kita atau menjadi cadangan kita. Apa sih atau topik yang mana sih yang bakalan kita bahas? Nah, kalau pertemuan yang lalu itu di setiap kelas Ibu minta kalian untuk mencari 5 topik tertentu yang ada kaitannya dengan bidang peneliti. Nah, tentunya catatannya masih ada. Nah, kalau misalnya ada yang tidak hadir di pertemuan tersebut, silakan kalian mencari 5 topik yang merumuskan beberapa topik yang relevan dengan bidang peneliti. Jadi, silakan merumuskan 5 topik atau bahkan lebih, itu jauh lebih bagus. Kemudian yang kedua, pilih topik yang menarik dan tren. Nah, jadi dari 5 topik yang sudah kita buat tadi, yang sesuai dengan instruksi yang pertama, itu kita memilih salah satu di antaranya. Jadi dari 5 kita pilih salah satunya, atau dari 10 kita pilih salah satunya. Nah, inilah nantinya yang akan dibahas. Nah, jadi pilihlah topik yang menarik dan tren, yang menurut kalian menarik dan sedang ramai dibicarakan dan lagi tren.
Kemudian yang ketiga, itu yang perlu diperhatikan adalah topik yang sudah dipilih tadi, satu topik yang sudah dipilih dari 5 ataupun 10, itu bisa terjangkau oleh peneliti. Terjangkau dalam hal apa? Terjangkau dalam hal waktu, dalam hal biaya, dalam hal lokasi, ataupun hal-hal lainnya. Karena sebenarnya kalau misalnya tidak terjangkau oleh peneliti, sebenarnya judulnya bagus. Tetapi ternyata itu lokasinya harus ke Papua, harus ke Sulawesi. Nah, tentunya itu membutuhkan biaya dan waktu yang lebih banyak atau lebih lama. Makanya ini yang kalian pilih, topik yang kalian pilih itu terjangkau oleh peneliti. Nah, cobalah mencari di sekitar kita aja, karena itu bakalan terjangkau dari sisi lokasi, dari sisi waktu juga tidak perlu membutuhkan waktu yang banyak, data dari informan juga bisa lebih mudah didapatkan, kemudian biayanya tidak perlu ada biaya tiket, tidak perlu ada biaya penginapan, karena itu di sekitar kita. Nah, ini perlu dipertimbangkan, yaitu terjangkau oleh peneliti. Kemudian hal apa yang perlu diperhatikan? Yang keempat itu peneliti memahami apa sih permasalahan dari topik yang dipilih. Nah, jangan sampai topiknya tadi udah tren, udah menarik, tapi ternyata penelitinya tidak memahami permasalahan tentang topik yang dipilih. Nah, ini yang jadi masalah kadang-kadang, jadi perlu untuk dipahami permasalahan yang diambil. Jadi tidak hanya menarik, tidak hanya tren, tetapi juga bisa dipahami. Nah, selain dari sisi keterjangkauan oleh peneliti. Oke, kemudian yang kelima, nah yang terakhir ini adalah menentukan judul artikel penelitian. Menentukan judul artikel penelitian itu tentunya menyesuaikan dengan topik yang sudah dipilih. Jadi menentukan judul artikel ini juga perlu kehati-hatian. Terkadang ada yang memilih menentukan judul itu sebelum penelitian, ada yang pada saat penelitian, atau bahkan ada yang setelah penelitian. Nah, itu tergantung dari si peneliti, semuanya bisa-bisa saja. Jadi mau sebelum penelitian, sedang penelitian, atau bahkan setelah penelitian. Tapi kalau kita memilih atau menentukan judul di sebelum penelitian, nanti di penelitiannya kita bisa lebih fokus dan menyesuaikan dengan judul. Ada juga yang senang kalau pada saat penelitian, oh kira-kira kayaknya ini judulnya lebih cocok terkait dengan ini misalnya. Atau bahkan ada yang sudah mengumpulkan hasil penelitian baru menentukan judulnya. Yang jelasnya itu tergantung dari pribadi peneliti masing-masing. Nah, poin yang kelima ini pada pertemuan lalu Ibu sudah sampaikan akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi kita akan bahas lebih lanjut pada pertemuan kita saat ini. Oke, jadi ini ada beberapa hal yang perlu dicatat saat membuat judul. Jadi kalau kita buat judul jangan asal-asal. Usahakan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu kita menggunakan bahasa yang baku atau biasanya itu menyesuaikan dengan penulisan di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian nanti menyusun skripsi atau mungkin menyusun artikel jurnal di saat kalian mau semester akhir, itu kalian usahakan punya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Atau bahkan dari sekarang kalian bisa download. Jadi gunakan bahasa baku, kemudian dan mudah dipahami. Nah, jadi gunakan bahasa yang tidak ambigu, yang artinya itu semacam double gitu. Jadi usahakan menggunakan bahasa baku dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua, itu penjelasannya singkat, jelas, dan sesuai dengan topik yang dipilih. Nah, jadi tidak perlu panjang-panjang. Nah, ini biasanya memuat antara 7 sampai 15 kata. Jadi kalau di setiap rumah jurnal, kalau kita mau menerbitkan artikel, itu di rumah jurnalnya biasanya memberikan batasan itu sampai 15 kata saja. Nah, jadi tidak perlu sampai 20, 25 itu udah terlalu panjang. 15 aja sebenarnya udah terlalu panjang. Jadi kalau membuat judul itu singkat, jelas, tetapi sesuai. Nah, kemudian judul kita itu menggambarkan keseluruhan dari isi artikel. Jadi jangan sampai isinya itu tentang peserta didik yang merokok misalnya. Tahu-taunya judulnya nggak sesuai dengan itu. Misalnya merokok di bulan suci Ramadan misalnya. Tetapi ternyata
di judulnya nggak sesuai dengan itu. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi usahakan itu judul itu menggambarkan keseluruhan dari isi artikel kita. Kemudian perhatikan juga teknik penulisan judul yang tepat. Kemudian tidak menggunakan tanda tanya atau tanda seru. Nah, ini yang perlu dihindari karena kebanyakan ada beberapa judul yang kadang menggunakan tanda tanya ataupun tanda seru. Padahal sebenarnya kalau bisa itu dihindari dalam pembuatan judul. Nah, jadi ini ada beberapa hal ya yang perlu diperhatikan saat membuat judul penelitian. Oke. Kemudian Ibu akan memberikan tugas. Ini tugas yang pertama untuk pembahasan topik dan title. Nah, jadi untuk yang tugas poin 1, 2, dan 3 ini sebenarnya sudah dilakukan oleh beberapa mahasiswa pada pertemuan sebelumnya, yaitu membuat minimal 5 topik yang menarik. Kemudian dari 5 topik itu kita pilih salah satunya. Kemudian salah satu topik yang sudah dipertimbangkan itu, ternyata poin ketiga belum ya. Jadi satu topik yang sudah dipertimbangkan itu silakan kalian buat menjadi 3 rekomendasi judul. Nah, jadi dari topik yang sudah kalian pilih itu kalian buatkan 3 rekomendasi judul. Jadi itu tergantung kalian. Misalnya fokus kalian itu tentang pembinaan akhlak peserta didik. Berarti kalian mencari 3 rekomendasi judul yang ada kaitannya dengan pembentukan akhlak tadi. Nah, jadi silakan kalian cari. Kemudian bagi yang topiknya kemarin itu rasanya masih kurang, itu boleh diulangi kembali. Boleh dicatat ulang kembali. Karena nantinya tugas tersebut yang sudah selesai itu silakan difoto dan dikirimkan ke grup mata kuliah disertai nama mahasiswa sebelum pertemuan berikutnya. Nah, jadi sebelum pertemuan berikutnya itu maksudnya berarti sebelum Ibu masuk kembali. Ya, jadi usahakan kalau misalnya bisa selesai hari ini atau bisa selesai pada saat kalian selesai menonton video ini itu jauh lebih bagus. Nah, jadi untuk tugas yang pertama ini tolong diperhatikan, pada dasarnya yang hadir di pekan lalu itu sudah melakukan poin 1 dan 2. Nah, tinggal menambahkan untuk poin yang ketiganya saja. Kalau mau diulangi, mau mencari topik yang baru juga tidak masalah. Yang jelasnya nanti tugasnya dikumpulkan kembali sesuai dengan instruksi ini. Nah, itu untuk pembahasan topik dan title. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur yang selanjutnya, yaitu struktur artikel penelitian abstrak. Nah, tentunya abstrak ini sudah sering kalian dengarkan. Apalagi kalian yang sudah membuat artikel penelitian untuk tugas kuliah kalian di beberapa tugas mata kuliah. Abstrak itu biasanya ada setelah identitas dari peneliti. Jadi di bagian bawah itu ada abstrak yang dimuat dalam satu paragraf. Ya, seperti itu. Pasti sudah terbayangkan abstrak itu seperti apa. Nah, jadi ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan di abstrak. Kalau di catatan Ibu itu ada 6 hal yang perlu diperhatikan. Dan ini biasanya ada di setiap abstrak. Ya, ada di setiap abstrak. Yang pertama itu ada background. Background ini dalam artian yang Ibu maksudkan adalah latar belakang atau akar dari permasalahan yang akan diteliti. Nah, jadi di abstrak itu memuat latar belakang permasalahan atau akar permasalahan. Tetapi biasanya kalau di isiannya itu jauh lebih banyak menjelaskan. Nah, kalau di abstrak itu dijelaskan hanya beberapa kalimat saja. Kadang 2 kalimat, kadang 3 kalimat. Yang jelasnya tidak terlalu panjang. Itu hanya perlu yang singkat dan jelas. Nah, ini kalau terkait dengan latar belakang atau background. Itu poin yang pertama yang harus diperhatikan dalam pembuatan abstrak. Kemudian yang kedua ada namanya aims atau dalam penelitian itu diartikan sebagai tujuan penelitian. Aim. Jadi tujuan penelitian. Nah, ini biasanya ada setelah penjelasan latar belakang. Nah, jadi setelah penjelasan latar belakang itu setelahnya ada tertulis tujuan penelitian ini adalah seperti itu.
Nah, itu sudah termasuk pada bagian tujuan penelitian. Jadi ada latar belakang, kemudian ada tujuan penelitian. Kemudian yang ketiga, apa yang harus ada di abstrak? Nah, itu methods. Jadi metode ini biasanya itu memuat ada jenis penelitian apa, kuanti atau kualitatif, kemudian sumber datanya dari mana, teknik pengumpulan datanya itu observasi kah, wawancara kah, angket kah, dokumentasi kah, nah seperti itu. Kemudian kalau lokasinya di mana? Itu biasanya dijelaskan di abstrak, di bagian metodologi penelitian. Kemudian apalagi yang harus ada di abstrak? Itu result. Jadi result ini artinya hasil penelitian yang diperoleh. Jadi biasanya hasil penelitian kalau di isiannya itu kan banyak, tetapi kalau di abstrak itu cukup beberapa kalimat saja. Jadi tidak perlu terlalu panjang. Ya, jadi hasil penelitian ini dikemas secara singkat, dikemas secara jelas, tetapi sudah mencakup keseluruhan dari hasil penelitian kita. Nah, jadi itu yang keempat. Kemudian yang kelima itu ada namanya implication. Nah, implication ini adalah implikasi penelitian yang dilakukan atau dampak dari penelitian yang kita lakukan. Ada nggak sih dampaknya? Nah, biasanya itu dituliskan di abstrak. Terkadang ada di sebuah abstrak itu tertulis bahwa penelitian ini berimplikasi untuk perguruan tinggi agar dapat membuat kurikulum baru, misalnya seperti itu. Yang ada kaitannya dengan AI seperti itu ya. Jadi kalau implikasi ini biasanya dia berada di paling akhir abstrak. Kemudian setelah implication biasanya ada tempat khusus untuk keywords atau kata kunci dari topik kita. Jadi kalau misalnya penelitiannya tentang pembinaan akhlak, berarti kata kuncinya itu tentang pembinaan, kemudian akhlak terpuji seperti itu. Nah, biasanya untuk yang keyword ini memuat 3 sampai 5 kata saja. Nah, jadi tidak perlu banyak-banyak. Ini 3 sampai 5 kata sudah cukup, kemudian ditulis berdasarkan dengan urutan abjadnya. Jadi kalau misalnya tadi pembinaan kemudian akhlak terpuji, berarti akhlak terpujinya dulu baru pembinaan. Kenapa seperti itu? Karena dari huruf A kemudian ke huruf P. Itu biasanya untuk keyword. Jadi ada beberapa catatan juga yang perlu diperhatikan. Nah, kalau tadi kan ada beberapa bagian yang harus ada di abstrak. Tadi ada yang pertama itu background, kemudian ada aim, kemudian ada methods, kemudian ada result, kemudian ada implication, dan yang terakhir adalah keyword. Nah, ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan bahwa dari 5 poin yang tadi yang selain keyword itu harus memuat hanya maksimal 250 kata. Itu biasanya. Di setiap rumah jurnal biasanya mematokkan maksimal 250 kata. Meskipun ada beberapa rumah jurnal yang juga kadang hanya 200 atau bahkan 300. Nanti kita bisa menyesuaikan. Yang jelasnya abstrak itu ditulis dalam satu paragraf dan biasanya itu rentang katanya itu ya 250 kata. Itu paling umum terjadi. Jadi abstrak ditulis dalam satu paragraf. Jangan banyak paragrafnya, enggak. Ini cukup satu paragraf saja. Kemudian yang kedua, abstrak ini menggambarkan keseluruhan isi dari artikel penelitian yang disusun. Nah, jadi jangan sampai tadi latar penelitiannya, kemudian tujuannya, metodenya, hasilnya itu tidak ada kaitannya dengan isi dari artikel kita. Jadi itu harus disesuaikan dengan isi dari artikel kita. Kenapa? Karena abstrak itu semacam gambaran umum, gambaran keseluruhan. Jadi orang tidak perlu membaca keseluruhan isi artikel kita, tetapi sudah punya gambaran terkait dengan apa sih yang dibahas oleh si peneliti ini di dalam artikelnya. Nah, kemudian yang ketiga, di setiap bagian yang sudah dijelaskan tadi, itu dijelaskan secara singkat dan jelas saja. Jadi tidak perlu panjang-panjang karena tadi biasanya maksimal 250 kata. Nah, tetapi di setiap rumah jurnal itu beda-beda. Ada yang kadang tidak membutuhkan background, ada yang tidak membutuhkan implication. Langsung aim, metode sama, resultnya aja. Jadi nanti disesuaikan. Tetapi pada dasarnya beberapa bagian yang Ibu jelaskan itu biasanya ada di abstrak
artikel penelitian. Jadi seperti itu ya, semuanya menyesuaikan, ujung-ujungnya semuanya menyesuaikan dengan rumah jurnal tujuan. Nah, jadi kalau misalnya nggak minta latar belakang, jangan ditulis latar belakang, karena nanti rumah jurnalnya akan menolak tulisan kita gitu. Jadi tetap disesuaikan. Nah, ini tugas yang kedua. Tadi ada tugas yang pertama. Nah, untuk abstrak ini, struktur artikel penelitian yang kedua ada abstrak. Ibu juga mau kasih tugas. Jadi tugasnya itu silakan kalian mencari 3 artikel penelitian yang relevan dengan topik yang menjadi pilihan peneliti. Nah, jadi tadi kalau kalian udah ada satu topik yang sudah kalian buat di tugas yang pertama, nah selanjutnya kalian mencari 3 artikel penelitian yang sesuai dengan topik kalian. Jadi kalau misalnya tentang pembinaan akhlak terpuji lah misalnya seperti itu, nah silakan kalian cari 3 artikel penelitian yang terkait dengan pembinaan tersebut. Nah, jadi nanti kalian cari sesuai dengan kata kunci kalian, keywords kalian gitu. Kemudian setelah kalian mendapatkan 3 artikel tadi, silakan kalian membandingkan setiap bagian abstrak yang dituliskan. Nah, kira-kira apa perbedaannya? Mungkin saja ada yang langsung membahas tujuannya, kemudian metodenya, kemudian hasil penelitian. Tidak ada untuk bagian background dan implication-nya. Sedangkan kalau untuk yang artikel yang kedua, oh ternyata ada. Nah, seperti itu. Jadi silakan kalian bandingkan ketiga artikel penelitian tersebut. Nah, tugas ini akan akan ditanyakan pada pertemuan berikutnya, jadi silakan dipersiapkan. Jadi kalau sudah selesai tugas yang pertama, silakan kalian mencari untuk tugas yang kedua, karena ini tidak dikumpulkan dalam waktu dekat, tetapi bisa menjadi bekal atau persiapan kalian untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Ibu pada pertemuan berikutnya. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini untuk Ananda Ibu. Jadi silakan dicatat beberapa hal penting yang sekiranya bisa menjadi bahan kesimpulan atau catatan di buku kalian agar bisa menjadi bekal. Suatu saat nanti kalau Ibu tanya-tanya, kalian bisa tinggal membuka catatan yang sudah kalian tuliskan. Mungkin itu saja pada pertemuan kita hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.